1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya kesusahan, saya doakan sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo, saya doakan teman-teman semua sudah mendapatkan pasangannya. Kemarin sudah diumumkan hasil dari realcon-nya ya, dari pemungutan suara yang dilakukan oleh KPU ya, tentang siapa sih sebenarnya yang akan menjadi presiden kita ya. Tapi sudah diumumkan kemarin dan akhirnya alhamdulillah ya, nomor 2 pasangan Prabowo dan Raka Buming Raka menjadi presiden dan wakil presiden kita ya. Tadi tuh video yang tadi sudah diumumkan. Tapi sebenarnya sih saya tertarik dengan gimana sih komenan-komenan dibuat oleh para netizen yang berseliweran di sosial media ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Gimana video selengkapnya teman-teman? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Kita awali video pertama dari pidato Presiden terpilih, ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dari Bapak Prabowo ya. Ini dia. Pidato Presiden terpilih, ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat. Dalam hal ini saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia, yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar. Mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita, atas tertibnya, dan atas ketenangan, kesejukan, dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut. Karena ini adalah bulan suci Ramadan, izinkanlah kami untuk takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi. Yang berpuasa semoga melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Jadi yang menarik di Pak Prabowo selama ini saya lihat sebetulnya mungkin sama ya, bahwa dalam menyampaikan sesuatu beliau itu selalu hati-hati, tutur katanya memang dijaga.
Walaupun kemarin kita lihat di debat kemarin juga, waktu debat sama Pak Anies itu kan begitu Pak Anies sama Pak Ganjar, status Pak Prabowo pada saat itu adalah diserang. Tapi beliau selalu membalas dengan bahasa-bahasa yang dijaga dan tertata ya. Tapi itulah Bapak Prabowo ya, yang selama ini dikenal wataknya yang keras, wataknya yang kasar, mungkin sebagian orang yang berkata seperti itu. Tapi sejatinya itu adalah ketegasan dari seorang Prabowo ya. Dan wajar saja didikan dari militer, didikan dari pengalaman-pengalaman juga 98 dan sebagainya, mungkin itu yang membentuk karakter seorang Prabowo. Tapi secara fisik, secara hati, secara karakter, saya pribadi sangat kagum kepada sosok beliau ya. Yuk kita lanjutkan video berikutnya. Tanggapan dari Anies dan Pak Amin tentang pengumuman hasil rekapitulasi dari KPU. Kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan Ya Allah, Pak Anies masih aja. Sumpah nggak habis pikir banget nih. Padahal KPU udah ngumumin secara resmi loh, Pak Anies. Tapi yang menarik di sini adalah ketika memang pernyataan Pak Anies yang akan melanjutkan ke tingkatan MK ya. Yang menarik justru Bapak Surya Paloh sebenarnya menerima hasil dari pengumuman dari KPU. Gimana berita dan video selengkapnya teman-teman? Yuk kita saksikan, ini menarik ini. Datanya Pak Amin dulu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Anies dulu, sorry. Sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi kami tetap memilih berada pada jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu. Untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Suka atau Bapak tidak Surya suka, Paloh. mau atau tidak mau, Ini udah tegas Bapak Surya Paloh. kita harus menerima. Tuh, sudah menerima. Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Ini menarik ya, ini menarik. Ketika partai yang mengusung dari salah satu calon presiden menerima hasil dari rekapitulasi dari pemilu. Sedangkan calon yang diusung justru menolak dan melanjutkan ke MK. Ini pemahaman saya tentang politik yang dangkal mungkin tidak habis pikir ya. Kok bisa terjadi seperti itu sebenarnya? Kita lanjutin video berikutnya. Satu hal yang harus digarisbawahi di sini yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia, itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya, yaitu apa? Menggunakan identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Dulu kita sudah mengetahui itulah, kita gak usah dibahas lagi ya. Sampai ada banyak masjid yang menolak menolak menguburkan seorang muslim hanya gara-gara beda partai politik. Itu kan dari pendukungnya Pak Anies ini kan. Dan sekarang ini diulang lagi. Jadi ketika kampanye tiba-tiba dikerubutin oleh ulama, kemudian ulama itu mengeluarkan fatwa. Kami ulama, ada ulama ngaku ulama tapi gak apa-apa lah. Kami ulama mewajibkan pertanggungjawaban dunia akhirat untuk memilih Anies. Nah, kata-kata mewajibkan itu, istilah wajib itu kan di dalam agama itu terminologi yang berat gitu. Kalau misalkan tidak dilaksanakan berarti dosa gitu kan. Nah, karena itu berarti harus ada dalilnya. Nah, ini dalil memilih Anies itu di mana? Apakah karena sebelumnya sudah difatwakan juga bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi gitu? Kan nggak bisa. Nah, tapi Pak Anies itu memang menggunakan terminologi agama, istilah-istilah agama untuk menguatkan elektabilitasnya. Jadi ada fatwa lah,
Kemudian saya setuju kalau misalkan agama itu dijadikan inspirasi politik kita. Saya sangat setuju kalau misalkan agama ada di atas gagasan politik kita. Tetapi kalau misalkan agama ada di bawah kemudian dijadikan alat politik, nah itu adalah sesuatu yang bermasalah. Sesuatu yang sangat sakral saja bisa dijadikan alat, bagaimana sesuatu yang lain? Saya pikir ini adalah kebijakan yang terlalu oportunis gitu. Tapi kan bukan Pak Anies yang melakukan itu. Pak Anies membiarkan para pendukungnya untuk melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan klarifikasi? Saya yakin sebagai seorang intelektual, saya yakin sebagai seorang dalam tanda kutip liberal yang bergagasan maju, tidak mungkin Pak Anies itu setuju kalau misalkan dirinya disakralkan, bahwa dirinya itu pada akhirnya dianggap diwajibkan untuk memilih dirinya gitu. Itu gak ada ceritanya. Kenapa sampai main fatwa, dari dulu main fatwa, sekarang juga main fatwa. Ini ironi, status beliau sebagai seorang akademisi kemudian akhirnya juga tercoreng gara-gara kelakuan politik yang agak kurang gitu, yang kacau seperti ini gitu. Dan akhirnya apa? Ini mengancam Baraya, ini levelnya sudah mengancam. Karena apa? Karena kelompok-kelompok paling intoleran di Indonesia, kelompok-kelompok kacamata kuda yang melihat hanya dalam satu perspektif dan satu paradigma saja, kebanyakan ngumpulnya di situ. Jadi kalau misalkan Pak Anies yang terpilih, ya jadi jangan-jangan ya Pak Aniesnya nggak seperti itu. Tapi makanya saya pertanyakan, kalau Pak Anies nggak seperti itu, kenapa membiarkan para pendukungnya menjadi seperti itu? Kan gawat gitu. Dan ditambah lagi ada masalah lain, yaitu apa? Sama seperti Pak Ganjar, Pak Anies itu adalah petugas partai. Betul. Jadi beliau dipilih karena beliau bukan orang partai ya, beliau bukan ketua partai, dia tinggal punya partai dan sebagainya, maka dia menggantungkan kepada Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh pada akhirnya juga bukan hanya jadi manajernya, bukan hanya jadi orang yang mengangkatnya, tapi banyak sekali memasukkan, termasuk juga kan salah satu yang paling kontroversial dari Pak Anies itu adalah dia wakilnya itu adalah Caimin. Nah, siapa yang mengusung Caimin itu adalah istihad politik dari Pak Surya Paloh gitu. Jadi bukan dari Pak Aniesnya gitu. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, sama seperti Pak Ganjar, jadi nanti kalau misalkan sudah jadi presiden, jangan-jangan otoritasnya dipegang sama Pak Surya Paloh gitu. Jangan-jangan seperti itu ya. Ya kita nggak tahu. Cuman belakangan kita mengetahui bahwa orang-orang yang jadi petugas partai itu biasanya banyak intervensi dari orang-orang yang tidak kita kenal atau tidak kita kehendaki. Setuju ya. Banyak sudah bukti sebenarnya ya. Tapi yang menarik adalah di 02 ini memang beliau itu kan sekaligus sebagai ketumnya ya. Kalau memang kita bukan ketua umum, memang intervensi dari partai itu pasti akan terjadi. Dan konsekuensi dari kita yang diusung adalah harus manut tentang apapun yang diperintahkan oleh partai. Ya, kita ke tanggapan netizen lagi ya. Ini dia. Menang 2 provinsi aja ributnya minta ampun. Teriak-teriak kecurangan, demo sana sini. Disuruh buktiin di depan KPU, disaksiin banyak orang, nggak ada buktinya, nggak bisa membuktikan. Terus maunya gimana? Dikasih kesempatan ikut sidang, ya kan? Kalau ada kalau ada kecurangan, ya kasih lihat aja buktinya. Tapi nggak bisa, nggak bisa kasih lihat. Semuanya gimana? Disuruh buktiin nggak bisa buktiin. Puasa demo, sahur, orang pengen hidup tenang gitu ya, puasa sahur gitu. Ini demo. Betul sih. Boleh ya. Terus kalau 02 boleh. Siapa ya? Bentar. Kok kayak suasana masjid ya? Lanjut dulu deh. Beginilah orang yang ngaku-ngaku cerdas Setuju, tapi tidak Mbakku. Setuju. Sedangkan waktu kita sekolah dasar pun diajarkan bagaimana cara menerima, membaca dan menyampaikan kembali informasi. 5W1H. Apa itu 5W1H? Who, what, where, when, why, how. Masih ingat pelajaran ini? Sebelum kita ke komponen-komponen lain, pertanyaan yang pertama adalah who. Lamun cek Dora ada Explorer mak, apakah kamu melihat Bapak Wowo? Lalu mengapa harus dilanjutkan ke komponen lain? Kamu mengcompare antara Prabowo dan Anies Baswedan yang jelas, di mana pada video itu adalah Anies Baswedan yang sedang berkampanye di masjid. Sedangkan ini, apa
lihat Bapak Wowo sekali deui. Wah, Pak Wowo na oge. Jangan dulu kamu mempertanyakan, tuh lihat karpetnya seperti karpet merah. Iya, sepertinya ini di masjid. Iya, ini ada mimbar. Tawa kakadinya. Heula pertanyaanna. Aduh. Wihani Kang ka sakola dasar. Kapungkur di mana sekolah dasarna Kang? Punten ya naros. Setuju saya sama mbaknya ya. Kalau sosok Prabowo bisa dilihat bisa di-searching lagi di video-video yang lainnya. Jangankan dia kampanye di dalam masjid. Orang yang berfoto sama beliau saja dengan mengacungkan kemarin itu 2 jari saja beliau melarang. Apalagi dia mau kampanye di masjid. Pernah ada satu video juga ya, beliau keluar dari masjid ya. Beliau dielu-elukan lah. Beliau melarang untuk dielu-elukan. Kemudian ada yang berfoto juga, ditanya tentang pencalonan juga beliau tidak mau merespon karena masih di lingkungan masjid. Bahkan ada yang mau berfoto 2 jari juga kemarin itu di depan masjid, beliau melarang ya. Jadi ini ya kembali lagi, memang kalau kita membenci seseorang kita akan selalu cari alasan bagaimana yang kita benci itu selalu di posisi yang lebih buruk daripada kita ya. Kita lanjutin video berikutnya sebentar. Aku tuh nyesel banget beli mobil Matic, karena kalau rusak kayak sekarang itu ke bengkel manapun gak bisa orang yang perbaikin. Jadi kerusakannya ketika aku ke mode mundur ke R itu kayak ada suara yang mengganggu banget. Nih kalau nggak percaya lihat video ini. Nah ini dalam posisi parkir, mari kita ke R. Tuh. Mundur Wir, debat itu fokus ke substansi, bukan malah atraksi. Mana jawabannya ya? Mana jawabannya ya? Kok nggak ada jawabannya? Itu mau debat atau mau main sulap? Gila kan, ganggu banget. Ganggu kata sekali. mas-mas. Ganggu bang. Bengkelnya, waduh mas, ini jual mobilnya, parah ini nggak bisa diperbaiki. Nggak bisa jual aja diperbaikin. mobil masnya. Loh nggak percaya kan kalian? Nih, aku coba ke R lagi nih. Jual bang, jual mobilnya. Tadung. Jual bang, jual mobilnya bang. Menang naon bila? Menang KRA. 33 provinsi sudah diumumkan. 31 memenangkan Prabowo Gibran, 2 provinsi memenangkan Anies Baswedan. Ganjar menang naon? Menang KRA. Pilpres sudah selesai, namun Anies Baswedan masih terus melanjutkan. Nah ini yang tadi yang saya masukkan itu ya, yang saya masukkan ada pendukung memang dari pasangan nomor 1 ini yang mempertanyakan tentang kampanye di masjid. Ini salah satu bukti, ini nyata ya, nyata Pak Aniesnya langsung di dalam masjid dan berorasi juga di situ. Kalau mudah-mudahan saya tidak salah ya, coba carikan video kampanyenya Bapak Prabowo tahun ini yang di dalam masjid. Tidak akan Anda temukan. Tapi kalau videonya Pak Anies ini dari sebelum pemilihan saja sampai sekarang ini berapa kali memang beliau itu kampanye di masjid. Ini bukti, salah satu bukti ya bahwa selesai kampanye pun, selesai pencoblosan pun masih beliau berorasi dan menyindir tentang pasangan yang lain. Kampanyenya ya terbaru, Anies berkunjung ke Masjid Raya Sumatera Barat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih pada hari Sabtu kemarin. Dalam kunjungannya Anies sempat berpidato di atas mimbar masjid. Namun isi pidatonya justru menyindir lawan politiknya, yakni Gibran Raka Buming Raka. Lebih parahnya lagi, Anies melakukan hal itu di bulan suci Ramadan. Siapa jadi apa tergantung bapaknya siapa atau pamannya siapa. Jika Anies orang baik, dia pasti bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Akan tetapi kenyataannya Anies ini seperti token listrik, semakin sedikit nilainya semakin berisik bunyinya. Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Komen ya. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik, tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah
Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Tapi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju, makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa pra-reformasi. Ini menarik ya tanggapan dari Pak Anies ya. Tapi yang terjadi di lapangan bahwa demo sampai saat ini masih terjadi. Sehingga apa yang terjadi, Caimin sampai nangis. Tuh. Tuh. Caimin sampai nangis tuh. Ya. Tuh ya. Kita lanjutin video berikutnya ya. Saya dulu 2 kali milih Pak Prabowo. Tahun 2019 saya jadi ketua relawan. Saya cinta banget sama Pak Prabowo. Justru karena cinta itu saya nggak milih Pak Prabowo. Terjawab sudah ya, kenapa Bapak Prabowo Nah, itu salah satu tuh sampai 2 kali. Ya karena didukung Pak ibu Anies. ini. Dan sekarang ibu ini mendukung Bapak Anies Baswedan. Kenapa? Dan nyatanya kalah. Aduh. Masuk Tentu akal. saja 2024 ini siapa ini? Ibu Bila ya. Ibu Tidak Bila lolos. memilih Bapak Anies Baswedan, tidak Bapak Prabowo. Ya kalau misalnya mendukung Bapak Prabowo, aduh, bisa kacau dunia persilatan. Peace. Iya iya iya. Siapa yang tadi dibawa? Teman-teman. Di mana posisi tadi? Nah ini nih. Posisi di Tidak boleh ribut, tidak boleh apa Jam kata berapa? pimpinan Pak Anies tadi. Barusan Ini ya. maju nih demo kemarin. Barusan. Ya, Barusan jam berapa ini? Jam 12 lewat ya? Jam 12 Kehabisan lewat. ongkos tuh. Nah, Adik kita Tarwiyah tuh demo asalnya sampai tengah di malam bawah nggak bisa pulang karena tapi kehabisan diusir ongkos. oleh para brimob itu katanya Bu di Diusir. sana seberang KPU ya kita tuh nyebrang pada tinggal di trotoar. Nah pas sudah tinggal di trotoar suruh geser 10 meteran ke sana kan ini ranah KPU. Kata saya tadi ini trotoar kan punya rakyat kata saya gitu. Kenapa nggak boleh kita diusir-usir. Nah udah gitu ya kalau begitu kata bapak-bapak ikut saya ke Kapolda saya tangkap semua itu ada 20 orang mah. Ditangkap. Belum pulang balik. Itu teman-teman Belum. ibu sama-sama ke Bandung. Iya sama ke Bandung dengan ada yang dari Bogor. Jadi belum pulangin. Belum ada yang dari Makassar, macam-macam pokoknya seluruh Indonesia tuh teman-teman yang ditangkap. Ada 20 orangan tadi. Ada 20 Siap. orangan. Yaudah. Oke, Gitu. siap. Nanti kita laporin. Kita nggak ada salah, nggak ada apa lagi nongkrong di trotoar. Cuma nongkrong padahal nggak ada bikin ribut-ribut ya. Nggak bikin Nggak ada bakar-bakar. ribut-ribut, nggak makan-makan, nggak apa-apa. Pokoknya kita lagi ngobrol aja. Kita jangan pulang ya, katanya gitu kata teman-teman teh. Kan sekarang mau diumumin, kita nggak terima lah. Katanya kalau mau diumumin sekarang, terus kita nanti Wowo yang menang gitu. Ngobrol juga pelan-pelan kita teh. Tahu-tahu datang, ini, ayo kita ikut semua, ayo ibu-ibu, sana pulang urus rumah keluarga aja katanya ada di sini, pulang. Bapak-bapaknya ikut saya ke Kapolda, ternyata bukan ke Kapolda ke sana, kalau ke sana mah ke Mabes kan? Mudah-mudahan. Makasih ya Bu ya. Setuju saya, trotoar itu memang milik rakyat ya. Tapi bukan dipakai untuk nongkrong, bukan dipakai untuk tidur ya, tapi dipakai untuk pejalan kaki ya. Memang untuk rakyat tapi untuk pejalan kaki. Video yang terakhir ya. Ini adiknya Tarwiyah yang kemarin sempat teriak-teriak muka kehabisan oksigen atau gimana, kita saksikan saja gimana ini videonya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bunda juga tadi kan bikin PT gitu ya. Bunda kan bilang begini sama teman-teman, mudah-mudahan ya Allah gitu di negara kita ini Bu Tarwiyah gitu jangan sampai dikeluarin dari penjaranya gitu. Saking mungkin kemarin kasihan sama Ibu Tarwiyah udah tua gitu, jadi dia itu kan punya cucu dan anaknya sama
memprihatinkan gitu, mungkin dikeluarin gitu. Makanya itu kemarin itu mungkin jam 2 meninggalnya. Kemarin juga ada kabar beritanya katanya kecelakaan. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan diterima amal perbuatannya ya, menghina sama Presiden Jokowi, menghina sama Prabowo. Berita itu bener enggak sih, Bu? Kalau bener, saya mau kirim Al-Fatihah. Iya ya. Jadi itu mungkin dalam status kita sebagai apapun ya, kita tidak boleh menghina, mengumpat orang yang tidak pernah menyakiti kita gitu kan. Contoh misalnya kemarin tuh Bu Tarwiyah itu oke lah Bapak Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Tapi dari sekian banyak kebijakan, ya tidak ada semua kebijakan yang sempurna lah kan. Ada saja memang yang kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa oleh pendukung-pendukung yang lain ini merugikan. Tapi selama ini banyak juga masyarakat seperti saudara-saudara kita di Papua sana yang sangat berterima kasih juga kepada Bapak Presiden kita yang sekarang ya. Jadi segitu saja videonya sebenarnya. Intinya tetap jaga persaudaraan ya, tetap jaga kesatuan dan persatuan kita ya. Indonesia ini terlalu indah untuk kita rusak dengan tangan kita ya. Semoga tetap terjaga keindahan dan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Sekian videonya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.